Halo teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bersama saya Hadi Rangga Rusmana. Saya ucapkan selamat Anda sudah bergabung bersama keluarga besar Vismaya, ya. Selamat juga Anda sekarang sudah bisa masuk ke video pembelajaran materi edukasi Vismaya di panduan awal member area. Oke, sebelum kita masuk ke hal yang teknis ya teman-teman Bapak Ibu, nah saya akan membahas beberapa poin penting yang kalau Anda perhatikan ya dengan fokus gitu ya dan Anda paham hal ini, insya Allah kedepannya Anda akan menjadi orang yang berhasil dalam menjalankan sebuah bisnis online. Ya bukan bisnis online juga gitu ya, semua bisnis pasti Anda akan berhasil ketika Anda memiliki poin penting ini gitu ya. Kita akan membahas hal yang sangat fondasional. Nah, yang membedakan orang yang berhasil di dunia online dengan orang yang tidak berhasil di dunia online adalah orang yang berhasil di dunia online itu paham betul ya terkait pondasi dasar bisnis online gitu ya. Pondasi dasar bisnis online. Orang yang gagal di dunia online adalah yang tidak mau memahami pondasi dasar bisnis online gitu ya. Kebanyakan orang ketika masuk ke dunia online, yang pertama kali mereka pikirkan itu apa, teman-teman Bapak Ibu? Pasti bagaimana ya, bagaimana caranya berjualan di WhatsApp. Bagaimana caranya membesarkan followers di Instagram? Bagaimana caranya beriklan di Meta, gitu ya, di Facebook, Instagram? Bagaimana caranya menggunakan TikTok sebagai bisnis untuk menunjang bisnis kita? Padahal yang penting bukan itu, ya. Itu penting, tetap penting. Tapi yang paling penting adalah pondasi dasarnya dulu, ya. Ketika pondasi dasarnya sudah paham, ya sudah kuat. Ibaratkan ini teman-teman Bapak Ibu. Ibaratkan ya, kalau Anda membangun sebuah gedung. Nah, atau Anda melihat gitu ya di kota Anda ada pembangunan sebuah gedung. Yang paling lama dibangun itu apa? Pondasinya. Ya, baru setelah pondasinya terbangun, kebangun gedungnya mah cepet ya. Gitu. Jadi yang paling penting adalah pondasinya dulu. Kalau pondasinya tidak kokoh, gedungnya runtuh, Mbak. Yes, gedungnya akan runtuh dengan sendirinya. Begitupun ketika Anda membangun bisnis online. Anda fokus di pondasinya dulu. Gitu ya. Lalu yang kedua, Anda harus paham arah kedepannya tuh Vismaya itu mau kemana gitu ya. Nah, orang yang berhasil itu pasti tahu arah kedepannya tuh mau kemana. Ibaratkan gini deh, contoh sederhana ya, misalnya Anda memperhatikan nggak harga dolar tiap harinya? Setiap harinya ngelihat harga dolar nggak gitu ya? Berapa harganya hari ini, besok berapa gitu? Atau harga emas deh, harga emas hari ini berapa, besok berapa gitu? Enggak, karena kebanyakan orang nggak sadar gitu ya. Seberapa beruntungnya mereka ketika invest di emas atau invest di dolar. Tapi misalnya Anda dikasih tahu nih sama saya bahwa bulan depan harga emas, misalnya nih, dari yang tadinya tuh 1 juta gitu ya, atau 2 juta per gram, ya 1 juta per gram, bulan depan jadi 5 juta per gram. Anda bakal ngalihin uang Anda semuanya ke emas nggak? Iya, karena Anda tahu bahwa bulan depan Anda bakal untung berkali-kali lipat ketika Anda naruh uang di emas. Ya, jadi orang yang sukses itu tahu arah dari bisnisnya tuh kemana. Ya, orang yang tidak sukses adalah tidak tahu bisnisnya mau dibawa kemana. Makanya ini yang akan saya sampaikan ini, teman-teman Bapak Ibu, beberapa menit ke depan. Ya, di video-video awal Anda akan dibongkar dulu, dibedah dulu mindsetnya. Karena kalau mindset Anda belum benar, pondasinya belum benar, Anda tidak tahu arahnya, nah itu kebanyakan orang gagal karena tidak memiliki itu semua. Mindsetnya salah, pondasinya tidak kuat, tidak kokoh, arahnya tidak tahu, gitu ya. Kita mulai dari pondasi dasar dulu ya. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke part yang pertama, teman-teman Bapak Ibu ya. Saya akan membicarakan terkait produk yang penjualannya akan meledak di dunia digital ke depan. Ya, 5-10 tahun ke depan. Gitu ya. Anda sudah tahu? Kalau belum tahu, kita lanjut ya. Izinkan saya cerita sedikit teman-teman Bapak Ibu. Jadi di tahun 2020 itu saya hanyalah seorang karyawan honorer ya. Mungkin di sini ada yang udah pernah ikutan webinar saya, udah tahu saya latar belakangnya seperti apa gitu ya. Saya adalah seorang karyawan honorer di sebuah dinas ya. Gajinya cuma 2 juta per bulan gitu ya. Apakah saya adalah orang yang terlahir dari keluarga kaya? Enggak. Ya, ibu saya adalah karyawan tata usaha, ayah saya adalah seorang guru. Jadi saya adalah orang yang terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Gitu ya. Nah, sebagai anak muda, saya itu kan ya wajar lah ya, punya cita-cita gitu, pengen merubah hidup. Pengen punya mobil, pengen menikah, pengen beli rumah, gitu ya. Begitupun mungkin dengan Anda waktu masih muda juga kan pasti pengen sukses,
ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Saya malah kelilit hutang waktu itu. Bukannya bukannya hidup saya membaik, saya malah kelilit kelilit hutang. Karena apa? Karena gaji saya pas-pasan bahkan untuk memenuhi kehidupan saya sendiri. Gitu ya. Lalu, nah yang jadi masalah adalah saat itu saat saya kena hutang, saudara-saudara saya malah udah sukses, malah udah pada dapat gaji yang besar di perusahaan yang besar. Itu kan jadi beban tersendiri buat saya, ya. Bukannya saya membuat ringan kehidupan orang tua saya, malah jadi beban keluarga karena utang yang saya ciptakan sendiri, ya. Lalu yang saya lakukan pertama kali ketika saya tidak punya uang apa? Saya mencari cara untuk menghasilkan uang tambahan dari internet. Mungkin ada Anda ya, beberapa dari Anda juga pasti melakukan ini ya. Cara menghasilkan uang dari internet atau penghasilan tambahan dari internet. Itu yang saya lakukan. Banyak banget yang muncul ya waktu itu ya. Ada apa? Ada bisnis online, ada trading, ada main saham. Ya ada banyak lah berbagai macam gitu ya. Dari semua tipe yang ada, waktu itu saya tertarik dengan dropship. Ya kalau Anda belum tahu dropship itu sesederhana gini. Dropship adalah Anda berjualan di internet itu tapi nggak perlu pegang produknya. Produknya punya orang lain. Anda menjual produk orang lain di internet. Ya jadi Anda nggak perlu packing-packing, kirim-kirim barang, nggak perlu nyetok barang, nggak perlu sewa gudang, gitu ya. Kalau misalnya masih baru mulai, Anda pun nggak perlu bayar karyawan. Nah, ini sih saya jelaskan secara singkat aja. Kalau Anda pengen lebih detail, silakan nonton di YouTube gitu ya. Jadi dropship ini kita menjual produk orang lain. Nih di sini ini toko kita, anggap aja ada yang membeli nih di toko online kita. Anggap aja teman-teman Bapak Ibu misalnya buka toko di Instagram atau di TikTok gitu ya. Anda buka toko online di Instagram lah. Ada orang yang membeli produk di toko online Anda. Ya. Lalu yang Anda lakukan apa? Anda terima nih orderannya. Orang ini kan bayar, Anda dapat 100.000. Nah, Anda bilang ke suppliernya ada gitu ya di online juga. Misalnya Anda ngambil barang dari Shopee atau dari supplier sendiri gitu yang ada di Google. Anda bilang ke suppliernya, tolong kirimin barang ke orang ini. Ya, lalu Anda kasih itu 50.000 ke suppliernya. Nah, di sini Anda untung bersihnya 50.000. Anda dapat 100.000, 50.000-nya dikasih ke supplier, Anda untung bersih 50.000. Ya. Lalu suppliernya ini mengirim barang ke customernya langsung, jadi nggak perlu di stok di rumah Anda. Itu sederhana dropship, gitu ya. Nah, lalu saya mengikuti seminar dropship waktu itu karena saya masih penasaran gitu ya dropship ini apa, ya udah saya langsung ikutin aja mumpung saya punya uangnya ya. Nah, yang menarik adalah ketika saya mengikuti sebuah seminar dropship yang saya dapatkan, saya bukan cuma dapat ilmunya, tapi yang melaksanakan seminarnya ini itu menawarkan teman-teman Bapak Ibu ya, kayak siapa di sini yang memang pengen dropship produk saya gitu. Jadi orang yang melaksanakan seminar ini itu memiliki apa ya namanya ya, bisnis dropship casing HP. Jadi dia menyediakan casing HP-nya itu bisa di custom. Casing HP-nya mau dibuat apa aja bisa. Misalnya waktu itu saya jualan casing HP tapi gambarnya bisa dibikin gambar One Piece. Atau bisa dibikin gambar apa Naruto atau dibikin gambar drakor orang-orang Korea ya, seperti itulah. Ya. Lalu ya udah karena saya tertarik gitu ya, saya ikutin aja. Akhirnya saya bekerja sama dengan bisnis dropship ini, saya jualan casing HP ya. Nah, jadi harga casing HP yang saya jual waktu itu di internet adalah Rp80.000 per satu produk yang terjual. Itu harga kotornya ya, teman-teman Bapak Ibu. Saya berhasil menjual 5-6 produk per hari dengan omset sekitaran Rp12 juta per bulan. Ya. Nah, untung bersihnya dari Rp12 juta per bulan ini biasanya kalau jualan produk fisik ya, itu sekitaran 20% ya, 20% sampai 30%. Dari Rp12 juta per bulan, untung bersihnya adalah sekitar Rp2,4 juta per bulan. Itu kalau nggak salah di bulan pertama apa bulan kedua saya lupa. Tapi setelah berbulan-bulan, alhamdulillahnya naik gitu ya si penghasilannya, penjualannya. Penjualannya dari 2,4 juta naik, saya jadi bisa ngejual 10 produk per hari dengan penghasilan bersih sekitar Rp5 juta per bulan gitu. Jadi ada kenaikan ya. Nah, tapi yang bikin saya iri gitu ya. Jadi saya barengan nih menjalankan bisnis online itu barengan dengan beberapa teman saya gitu ya. Kalau Anda pengen tahu saya bisa dapat Rp5 juta per bulan, itu termasuk lambat teman-teman Bapak Ibu. Ya, saya baru bisa dapat Rp5 juta per bulan. Nah, 6 bulan, 10 bulan saya menjalankan bisnis baru bisa dapat segitu. Itu terhitung lambat banget. Teman-teman saya, wah, ada yang udah puluhan juta per bulan, ada yang udah punya banyak karyawan gitu ya. Saya mencari tahu ini
kok bisa kayak gini ya? Masalahnya tuh gimana? Masalahnya kenapa? Kenapa saya tuh stuck omsetnya di situ-situ aja, dapatnya tuh lama banget gitu ya. Nah, lalu nggak lama dari itu saya tuh kena iklan, ya kena iklan essential oil. Gitu. Jadi ada orang yang beriklan untuk menawarkan jadi reseller essential oil gitu ya. Terus saya cek tuh di situ essential oil itu apa. Kalau di sini Anda belum tahu essential oil itu apa. Jadi essential oil itu semacam cairan ya, cairan yang ditetes yang bisa dihirup dari di tangan atau dimasukkan ke dalam diffuser gitu ya. Itu macam-macam manfaatnya ya, bisa jadi obat apa aja ya, bisa untuk diabetes, bisa untuk kolesterol, bisa untuk memperbaiki wajah gitu ya. Jadi banyak banget manfaatnya dari essential oil ini. Lalu saya cek, oh essential oil ini untungnya ternyata lebih besar dari saat dibandingkan saya jualan casing HP. Ya, nah waktu itu saya cek, oh saya mikirnya gini. Pertama itu ya dari segi produknya tuh, saya mikir apa masalahnya tuh waktu saya jualan casing HP itu casing HP-nya nggak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat ya, sehingga produknya nggak terlalu laku ketika saya jual gitu ya. Sedangkan kan kalau essential oil ini saya mikirnya, oh iya juga ya. Masalah kesehatan itu kan masalah yang dialami oleh banyak orang. Waktu itu saya mikirnya seperti itu. Ya umur 30-40 sekarang masalah kesehatan udah banyak ya. Kena diabetes, kena kolesterol gitu ya. Jadi saya mikir, oke, berarti kalau saya bisa berjualan ini, seharusnya banyak dibutuhkan oleh orang, banyak dibeli oleh orang gitu ya. Waktu itu saya mikirnya seperti itu. Ya. Nah, oke. Waktu itu si penyedia produknya itu, teman-teman Bapak Ibu, dia bilang bahwa harga produk essential oilnya itu Rp250.000, harga kotornya. Nah, kalau saya bisa menjual satu produk saja, saya bisa dapat untung bersih komisinya 25% atau sekitar Rp60.000 untung bersihnya ya. Jauh dibanding casing HP yang hanya Rp16.000 saja gitu ya, dengan harga produk waktu itu berapa casing HP 80.000 gitu ya. Nah, target saya itu harusnya sih saya bisa menjual 5 produk per hari. Ya, kalau saya bisa menjual 5 produk per hari, saya bisa dapat untung bersih Rp300.000 per hari atau Rp9 juta per bulan. Yang awalnya targetnya saya bisa menjual 5 produk per hari, ternyata saya bisa menjual 10 produk per hari. Kenapa lebih banyak? Karena tadi benar gitu ya, prediksi saya bahwa produk kesehatan ini memang dibutuhkan oleh banyak orang. Akhirnya saya bisa dapat untung bersih Rp600.000 per hari atau Rp18 juta per bulan. Ya, gini, ini perbandingan ya. Ternyata saya baru ngeh gitu ya teman-teman Bapak Ibu. Essential oil beda produk aja nih, beda produk aja. Walaupun sama-sama terjual 10 produk, itu untungnya jauh ya. Saya jual 10 essential oil itu bisa dapat untung bersih Rp600.000 per hari. Saya jual 10 casing HP, untung bersihnya cuma Rp160.000 per hari. Jadi permasalahannya adalah di DNA produknya. Ya, bahwa produk kita sebelum memulai bisnis harus tahu dulu produknya tuh dibutuhkan oleh banyak orang apa enggak. Apakah kita bisa mendapatkan untung yang besar dari produk ini atau enggak. Gitu ya. Nah, saya senang banget gitu ya, akhirnya penjualan saya meningkat ya. Uang jajan saya meningkat drastis ketika saya berhasil menjual esensial. Nah, tapi ada kendala lagi teman-teman Bapak Ibu. Berbulan-bulan saya berjualan essential oil waktu itu. Ya ini kendala bukan cuma saya jualan essential oil aja. Waktu saya jualan casing HP pun sama kendalanya. Ya, jadi apa kendala terbesar ketika kita jualan produk fisik? Ya, pertama selalu terkendala dengan ongkos kirim. Misalnya nih, suppliernya ada di Jakarta, tapi customernya ada di Papua. Ya, biasanya ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga produknya, gitu ya. Ongkos kirimnya itu waktu itu setahu saya ada orang nih yang mau beli di Papua. Ongkos kirimnya bisa 100.000, 150.000, mahal banget. Orangnya nggak jadi beli. Padahal awalnya pas lihat harga produknya udah mau jadi beli, tapi pas lihat ongkir nggak jadi beli ya, gara-gara ongkirnya kemahalan. Itu yang pertama. Kedua, barangnya kadang suka nggak nyampe, hilang aja di pengirimannya gitu ya, atau beneran nyampe nih barangnya tapi barangnya udah rusak duluan sebelum nyampe gitu ya. Lalu yang ketiga, masalahnya ketika kita jualan produk fisik, apalagi pas kita dropship gitu ya, itu kadang barangnya sering habis. Jadi misalnya ada beli nih
ada yang beli essential oil di saya. Saya tanya nih ke supplier, ada yang mau beli produk ini. Pas saya cek, barangnya habis, essential oil yang dipesan saya sama customer saya habis gitu. Jadi itu adalah kendala-kendala terbesar yang bikin saya lumayan frustasi ya ketika jualan produk fisik. Banyak banget kendalanya, ongkos kirim mahal, barang sering rusak di jalan atau hilang, terus yang terakhir adalah barangnya sering habis di supplier, gitu ya. Lalu saya mikir, nah ya apalagi kita negara kepulauan gitu ya, coba deh bayangkan teman-teman Bapak Ibu, kebanyakan ketika orang jualan produk fisik itu muter-muter di Pulau Jawa doang. Barangnya ada di mana? Misalnya ada di Semarang, yang pesen ya paling di Jakarta, di Bogor atau sekitar Semarang. Barangnya di Jakarta paling yang jauh mesen di Jawa Timur gitu ya. Sedangkan kita negara kepulauan, sayang banget nggak? Anggap aja gini ya, sayang banget nggak? Kita satu Indonesia, tapi barangnya itu jualan online muternya di sini-sini aja. Ya, daerah sibuk aja. Ini kalau kita manfaatkan, ini kan sayang banget ya, nggak kekirim ke sini, nggak kirim ke sini. Jadi pulau-pulau lainnya tuh jarang kesentuh gitu ya ketika kita jualan online karena masalah ongkir. Orang tuh males beli barang dari Jakarta dikirim ke Sulawesi atau dikirim ke Papua gitu ya. Jadi ya udah muternya di pulau-pulau Jawa aja. Kan itu sayang banget ya. Lalu saya tuh mikir, ada nggak ya solusi dari permasalahan kirim-mengirim barang ini? Atau stok barang yang habis ini gitu ya. Nah, di saat saya sedang frustasi ketika jualan essential oil ya, karena berbagai kendala tadi, saya kenalan dengan seseorang, saya lupa, saya kenalan di seminar gitu ya. Jadi, orang ini bilang bahwa, saya cukup aneh juga ya denger, Mas jualan produk apa mas? Gitu ya. Kata dianya, saya jualan produk digital. Saya masih belum ngerti tuh produk digital. Perasaan kita jualan online semua produknya digital kan dijualnya di digital gitu ya. Jadi ya namanya produk ya digital. Ternyata produk itu ada dua tipe teman-teman Bapak Ibu. Ada produk fisik, ada produk digital. Nah, saya jelaskan gitu ya secara singkat. Produk fisik itu apa, produk digital itu apa ya. Jadi contoh sederhana produk fisik itu ya seperti baju yang dijual atau handphone ya, jualan handphone atau casing handphone gitu ya nih, jualan handphone atau casing handphone, atau misalnya jualan apa ya, jualan tas gitu ya, misalnya jualan tas seperti ini ya, itu contoh produk fisik. Produk digital adalah produk yang tidak bisa teman-teman Bapak Ibu sentuh dan cuma bisa Anda lihat di internet saja ya, cuma bisa Anda lihat aja, nggak bisa Anda rasakan dengan tangan Anda. Contohnya apa? Nah ini contohnya ya. Kursus online yang disediakan oleh Skill Academy by Ruang Guru. Nah, gitu ya. Misalnya nih, di sini kan ada kelas Microsoft Office untuk pegawai kantoran atau kelas menyusun laporan keuangan bagi akuntan. Ya, kelas-kelas ini selain cuma bisa Anda tonton, setahu saya ada yang bisa dijual lagi, gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau Skill Academy. Tapi ada beberapa platform yang udah menyediakan kelasnya juga bisa dijual lagi ke orang lain. Misalnya Anda ikutan kelas ini, Microsoft Office untuk pegawai kantoran. Selain Anda bisa membeli kelasnya, kelas ini bisa dijual lagi. Misalnya Anda jual ke teman Anda, harganya 1 juta. Biasanya tuh dikasih komisi nih by platformnya. Oke, kalau saya bisa jual 1 juta, saya dapat berapa persen? Gitu. Biasanya kalau produk digital, komisinya lebih besar dibanding produk fisik. Kenapa bisa lebih besar? Nah, nanti saya jelaskan. Ya, ini contoh produk digital ya, sebentar. Lalu ada lagi Gramedia. Sekarang Gramedia itu fokus juga jualan e-book. E-book itu apa? E-book itu buku digital. Jadi kalau di offline kan kita jualannya buku fisik ya teman-teman Bapak Ibu. Di Gramedia itu bukunya bentuknya fisik bisa disentuh. Buku digital ini tidak bisa disentuh. Ya, jadi bentuknya adalah e-book gitu ya. Tapi saya nggak tahu ya Gramedia ini e-booknya bisa dijual lagi apa enggak. Tapi ada beberapa platform yang e-booknya bisa dijual lagi gitu ya, termasuk Vismaya, termasuk platform kita juga. Anda selain bisa jualan e-course, Anda juga bisa jualan e-book juga gitu ya. Nah, gini teman-teman Bapak Ibu, saya jelaskan kenapa menjual produk digital itu lebih menguntungkan dibanding jualan produk fisik ya. Pertama, nah ini tadi ya, balik lagi, stoknya limit, tidak bakal habis. Misalnya nih Anda bikin kursus online sekali ya, itu bakal habis nggak kursus online-nya? Kan nggak. Anda tinggal udah bikin sekali, Anda kasih akses aja terus-terusan ke orang yang beli kelas Anda.
Jadi produknya tidak terbatas, tidak bakal habis. Kalau produk fisik kan harus stok produk lagi, produknya habis ya nggak terjual gitu kan. Yang kedua, nggak perlu ongkir, nggak perlu kirim-kirim produk ke pulau-pulau yang lain. Ya, jadi orang beli produk digital itu bisa langsung akses, langsung dikasih aksesnya via email, via WhatsApp, gitu ya. Jadi nggak bakal ada kendala-kendala aneh-aneh lagi. Atau misalnya kendala barang rusak, produk digital ya baik digital aja, gitu ya. Nggak bakal ada kendala barang rusak. Jadi secara biaya produksi barang, produk digital itu jauh lebih murah dibandingkan produk fisik. Itulah kenapa saya suka banget jualan produk digital, gitu ya. Oke, sebentar. Nah, langkah menjual produk digital. Yang pertama, ya tentunya cari platform yang punya affiliate marketing produk digital, gitu ya, sistem affiliate marketing produk digital. Kalau Anda pengen langsung, ya di Vismaya kita sudah menyediakan sistemnya. Lalu yang kedua, pilih produk yang sudah terbukti laris di pasaran, ya. Lalu yang ketiga, pastikan komisinya juga tinggi, gitu ya. Nah, ini cerita saya teman-teman Bapak Ibu. Pertama kali saya jualan produk digital, itu saya menjual kelas Shopee. Kelas Shopee ini bukan saya yang bikin. Kelas Shopee ini orang lain yang bikin. Ya, harga kotornya itu Rp298.000. Komisinya 40%. Gitu ya, dari Rp298.000. Saya bisa dapat Rp119.000 per penjualan kelas. Ya, nah waktu itu saya bisa menjual 8 produk per hari, gitu ya. Oh iya, saya lupa. Komisinya kenapa ini kan tinggi banget 40%. Jarang banget ada produk fisik yang komisinya bakal sampai 40%. Rata-rata maksimal itu 10-20%. Kalau Anda cari dropship, misalnya Anda pengen jualan baju atau Anda pengen jualan tas seperti ini, Anda cek aja di TikTok. Ya, Anda misalnya pengen jualan produk orang lain yang produk fisik, itu komisinya kecil banget teman-teman Bapak Ibu. Ya, paling cuman berapa? Ada yang cuma dapat 5%, 10%, 20% juga udah untung banget kalau Anda tahu gitu ya platform produk fisik yang komisinya tinggi. Nah, produk digital bisa sampai 40% komisinya. Kenapa? Karena tadi nggak perlu produksi barang, nggak perlu packing-packing, kirim-kirim barang. Sekali bikin bisa diakses terus-terusan, bisa dijual terus-menerus, nggak perlu kirim-kirim barang gitu ya. Asik banget jualan produk digital, makanya komisinya bisa tinggi ya. Ini kalau essential oil, harga anggap aja ada produk essential oil harga 300.000, nggak mungkin komisinya 119.000, nggak mungkin. Paling cuma 60.000, 70.000 gitu ya. Itu kenapa produk digital bisa untung tinggi, karena nggak ribet ya. Waktu itu saya bisa menjual 8 produk digital per hari. Kelas Shopee ini bisa saya jual ke orang lain, saya bisa menjual 8 produk per hari. Ya, ya udah, 8 produk per hari, untung bersihnya 119.000, berarti saya bisa menghasilkan Rp952.000 per hari untung bersih dari menjual produk digital, atau sekitar Rp28 juta, Rp560.000 per bulan. Ya, jauh ya teman-teman Bapak Ibu ya. Sebelumnya saya waktu jualan casing HP mentok di Rp5 juta per bulan. Jualan essential oil paling dapat berapa ya? 17-18 juta rupiah per bulan. Ini bisa sampai hampir 30 juta rupiah per bulan. Nggak perlu mikirin stok barang. Ya, ada apa nggak di supplier? Nggak perlu mikirin packing-packing barang, kirim-kirim barang, barangnya udah sampai apa belum, atau barangnya rusak apa enggak. Customer nggak perlu mikirin ongkir, aduh saya di Papua, barangnya di Jawa, mahal nggak jadi beli. Nggak ada hal-hal ribet seperti itu lagi. Ketika Anda jualan produk digital, komisinya lebih tinggi. Ya, asik ya teman-teman Bapak Ibu. Nah, seingat saya bisa resign dari kantor karena saya berhasil menjual produk digital. Sampai sekarang saya suka banget jual produk digital, untungnya lebih tinggi dan tidak ribet ya. Asik ya, kita lanjut. Kenapa affiliate produk digital lebih menguntungkan? Pertama, nggak perlu stok dan pengiriman. Yang kedua, passive income ya teman-teman Bapak Ibu. Jadi biasanya pemain-pemain produk digital itu dia masang iklan aja sekali, itu produknya dibeli berkali-kali sama orang gitu ya. Orang yang berbeda-beda melihat iklannya, terus-terusan dibeli produknya. Itulah kenapa produk digital bisa jadi passive income. Ya, karena cuman orang beli itu otomatis kekirim produknya tuh lewat email, lewat WhatsApp. Orang beli kekirim lagi secara otomatis. Nggak perlu pakai ongkir-ongkir, langsung diakses lewat WhatsApp, lewat sistem, lewat email, lewat website gitu ya. Jadi nggak ribet. Nggak perlu modal besar. Ya, dan yang terakhir adalah
penyedia platform affiliate produk digital bisa memberikan komisi lebih tinggi dibanding platform dropship karena nggak perlu keluar banyak modal untuk produksi barang, packing-packing dan kirim-kirim barang, gitu ya. Nah, ini adalah keyakinan yang salah terkait produk digital, gitu ya. Pertama, banyak orang mikir tuh, Mas, produk digital itu nggak real karena nggak kelihatan fisiknya. Gini, saya cerita sedikit ya, teman-teman Bapak Ibu. Eh, saya pernah, gitu ya, datang ke rumah saudara saya, ya. Saudara saya ini udah punya anak, gitu ya. Udah punya anak, anaknya ini belajar, ya. Belajar di platform Ruang Guru, gitu ya. Saya merhatiin banget dia tuh belajar. Saya tanya lagi belajar apa? Lagi belajar buat UN. Oh, UN apa gitu ya, belajar buat matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Dan gak lama setelah menonton video pembelajaran Ruang Guru, dari yang tadinya dia, setahu saya ya, jarang banget gitu ya bisa juara kelas, tapi setelah menonton video Ruang Guru, nilai UN-nya tinggi banget dan bisa masuk SMA favorit gitu ya. Dan setiap ada ujian, itu akhirnya nilainya terus meningkat karena dia belajar di Ruang Guru. Begitupun sekarang Gramedia juga jualannya buku digital gitu ya. Jadi menurut saya, nggak real itu, kebanyakan orang bilang produk digital itu nggak real karena belum paham aja bahwa produk digital adalah hal yang paling real di zaman sekarang. Ya, karena manfaatnya jauh lebih tinggi dibanding produk fisik. Ya, apakah produk fisik itu lebih real? Enggak juga. Ya, toko-toko di Tanah Abang pada tutup karena apa? Karena produk-produk fisiknya ya tidak bisa dijual di online atau emang tidak mau dijual di online gitu ya. Dan biasanya produk fisik itu saingannya lebih banyak daripada produk digital. Makanya ketika Anda jual produk digital, saingannya pasti akan lebih sedikit. Nah, ini saya bocorin aja ya. Ini kesempatan besar untuk Anda, teman-teman Bapak Ibu. Anda gabung di Vismaya, Anda bisa menjual berbagai produk digital. Untungnya itu jauh lebih besar dibanding produk fisik. Saingannya tidak terlalu banyak dibanding produk fisik. Sehingga Anda bisa menjual sebanyak apapun. Karena nggak banyak orang yang mau jualan produk digital. Asik, member kita, teman-teman Bapak Ibu, yang udah lama gabung ya, 6 bulan gabung, 1 tahun, 2 tahun gabung, wah, itu penghasilannya bisa nyampe puluhan juta. Ini saya nggak bohong ya, emang real yang saya omongin ini. Ada yang penghasilannya sampai puluhan juta kayak Fauji Judin ya, Mas Fauji Judin, Mas Jelani juga udah bisa dapat total dari kita dapat puluhan juta, ya ada juga yang dapat ratusan juta. Gitu ya. Jadi produk digital adalah produk yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan produk fisik. Ya, produk digital adalah produk yang paling real di zaman sekarang, yang paling mengikuti zaman. Terus yang kedua, biasanya orang tuh banyak berpikir bahwa jualan produk digital itu sulit, ya. Nah, sebenarnya saya udah lumayan lama ya teman-teman Bapak Ibu menjalankan bisnis online dari tahun 2020 awal gitu ya. Saya sempat jualan produk fisik yang seperti tadi saya sebutkan. Saya juga sempat berjualan produk digital. Apakah produk digital itu lebih sulit? Dua-duanya sama-sama sulit jika Anda melakukan semua alur penjualannya sendiri. Ya, Anda bikin konten promosi sendiri, ngumpulin kontak sendiri, lalu ngejelasin produknya satu persatu lewat WhatsApp ke customer Anda sendiri, follow up berkali-kali sampai mereka beli sendiri, lalu Anda jualan, Anda ngelola mereka biar beli produk Anda lagi sendiri, itu yang berat. Ingat ya, yang berat adalah ketika Anda melakukan semuanya sendiri, Anda jadi superhuman gitu ya. Nah, kabar baiknya, ini apapun ya, kalau Anda jualan apapun, itu mau produk fisik, mau produk digital, sulit. Kalau Anda jualannya sendiri, kabar baiknya, di Vismaya, tugas Anda cuma satu, mendatangkan pembeli saja. Anda nggak perlu ngumpulin kontak, nggak perlu ngejelasin produk, nggak perlu follow up berkali-kali, ya. Yang menjual produk juga tim kita, yang mengelola pelanggan Anda, agar beli produk lagi berkali-kali, atau menawarkan ke orang lain, itu juga adalah tugasnya dari tim kita, ya. Gitu ya teman-teman Bapak Ibu ya. Tugas Anda cuma satu, mendatangkan calon pembeli dengan konten promosi yang berkualitas. Oke. 90% proses bisnis Anda kita yang urus. Ya, kita lanjut. Apalagi tools-nya semua sudah di-handle juga oleh tim kita ya, mulai dari website 50 juta rupiah. Ini website kalau Anda bikin sendiri itu bisa puluhan juta rupiah ya teman-teman Bapak Ibu. Analytic tools juga per tahun kita bayar 10 juta rupiah per tahun ya. Lalu ada WA marketing tools ya 5 juta rupiah per bulan. Lalu ada konten promosi berkualitas 8 juta rupiah per bulan.
gitu ya. Jadi semuanya sudah dihandle oleh tim kita. Berjualan produk digital bersama Vismaya jauh lebih murah. Jauh lebih mudah dibandingkan berjualan produk apapun di tempat lain. Menarik teman-teman Bapak Ibu? Kita lanjut. Oke. Jual produk digital kita mudah karena platform Vismaya sudah menghandle semua alur penjualan dan tools yang Anda butuhkan. Menarik teman-teman Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Ya. Bagi Anda yang ingin menjual produk fisik dengan metode dropship, silakan buka bagian bonus di website Vismaya. Ya. Nah, semuanya mulai dari materi dropship, cara bekerja sama dengan supplier, dan database supplier ada di bagian bonus kalau Anda pengen jualan produk fisik. Tapi saran saya, nah ini catatan pentingnya ya. Kalau Anda ingin menjual produk fisik, entah produk Anda sendiri atau Anda pengen menjual produk fisik dari manapun, saran dari saya adalah utamakan dulu untuk belajar menjual produk digital, ya, sampai Anda paham. Ketika Anda paham cara jualannya, boleh Anda praktikkan ke produk fisik. Karena kalau Anda lancar jualan produk digital, jualan produk fisik bisa lebih mudah. Tapi ingat, produk fisik banyak kendalanya. Ya, ongkir mahal, produk gampang rusak, Anda harus perhatikan terus stok barang, ya, apalagi barang sering rusak sebelum nyampe, ya, orang nggak mau beli gara-gara ongkirnya mahal, gitu. Jadi, udah ada yang mudah, kenapa harus milih yang sulit? Ya, teman-teman Bapak Ibu, nggak perlu khawatir, ya. Anda menjual produk digital di kita, semuanya sudah kita sediakan. Tugas Anda cuma satu, mendatangkan calon pembeli saja. Kita lanjut.